Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, kita bisa jumpa lagi di dalam channel Couple Tablik. Bersama saya Bagus Andi Putra. Bersama saya Monika Andi Putra. Masih dalam suasana lebaran kali ini, kami mohon dan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita dan juga menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah dulur, hari ini ada suatu kisah yang akan diceritakan oleh istri saya, Neng Monika Andi Putra. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali bareng-bareng ya Cak ya. Alhamdulillah. Cerita ini berawal dari ada sepasang suami istri yang mana suaminya itu sangat pemarah, sedikit-sedikit marah. Lalu sang istri pada suatu sore mereka ngeteh bareng, lalu sedikit ngobrol, sang istri mengatakan kepada sang suami, sekarang kita bikin peraturan yuk, sedikit permainan, tapi sebenarnya itu peraturan juga. Kalau setiap kali bapak marah, maka tancapkanlah paku ini ke pagar yang ada di depan rumah kita. Tancapkan. Marah lagi, tancapkan lagi. Marah lagi, tancapkan lagi. Terus begitu. Lalu akhirnya keesokan harinya ketika suaminya itu marah, maka sang istri memberikan paku kepada suaminya. Ini pakunya. Nah, sang suami pergi ke pagar itu memaku paku tadi. Terus begitu sampai hampir 3 hari, yang namanya pagar itu pun hampir penuh karena saking seringnya marah. Nah, dipukul terus. Pakai paku Pakai berbeda. palu, iya. Paku yang berbeda. Paku yang berbeda. Jadi setiap marah satu paku, setiap marah ya gitu. Terus kemudian, nah suamiku sudah 3 hari berlalu. Sekarang cabutlah paku-paku yang sudah pernah engkau tancapkan tadi. Wah, karena pada waktu menancapkannya dengan rasa marah, maka malunya kan beneran sekuat tenaga, nyabutnya juga susah. Diongkek-ongkek, kekot-kekot gini. Akhirnya bisa satu, terus begitu, susah sekali nyabutnya. Udah selesai. Lalu suaminya, ya istriku, apa maksudnya permainan ini? Kenapa setiap kali aku marah kamu suruh aku untuk menancapkan paku, dan sekarang kamu suruh aku untuk mencabut paku itu? Lalu si istri bilang, nah suamiku, aku hanya ingin kita saling belajar dan saling mengingatkan bahwa ketika kita marah kepada seseorang, itu laksana paku yang ditancapkan ke suatu benda. Dalam hal ini adalah pagar kayu kita. Pagar kayu kita ini adalah orang yang kita marahi. Walaupun kita sudah meminta maaf dengan perwujudan paku ini kita lepas, tapi ini tetap berbekas. Jadi ketika kita marah dengan orang, kadang kan ada ya orang itu, aku ki nek ngamuk yo bar gitu kan, sudah selesai. Kita yang selesai. Tapi bagaimana dengan hati orang yang kita marahi tadi? Dia juga punya hati yang mungkin terluka. Nah, kira-kira penggambaran dari permainan kita seperti itu. Baru setelah itu suaminya sadar dan meminta maaf kepada istrinya. Wah istriku, maafkan aku karena ternyata selama ini aku terlalu banyak menancapkan paku-paku di hatimu dan juga mungkin orang-orang di sekitarku, sehingga aku banyak melukai mereka. Sadarlah sang suami, dan sejak saat itu suaminya sudah mulai belajar, karena itu semuanya proses belajar untuk mengendalikan emosi, menurunkan egonya. Begitu kira-kira, Pak. Ya, jadi ibrohnya dulur kira-kira ojo sok nesu. Jangan suka marah. Meskipun kadang-kala kalau kita marah juga mungkin ada orang yang tersakiti, sangat mungkin itu ada orang tersakiti.
sebenarnya tidak hanya orang itu saja, tapi sebenarnya pagar kayu tadi itu ibarat dalam hati kita. Orang yang marah pun itu juga akan terluka hatinya, melukai dirinya sendiri. Makanya jangan gampang marah, ojo gampang nesu dulur. Begitu kita marah ataupun kita tidak berbuat salah tapi dimarahin, segeralah minta maaf. Suasana lebaran tau Mam? Iya. Iya, ini banyak orang yang minta maaf gitu ya. Dan ini teringat Mam, ini perintahnya Allah Mam. Dalam surat Ali Imran ayat 133, dan ini ayat yang sangat familiar ketika musim lebaran seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Dan Allah mempunyai surga yang sangat luas. Luasnya itu seluas bumi dan langit. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini bersegeralah kepada ampunan Allah. Tapi ampunan Allah itu akan datang ketika kita minta maaf kepada sesama saudara kita. Dan juga memaafkan. Jadi tidak hanya meminta maaf, tapi juga memaafkan. Jadi Allah itu akan mengampuni kita ketika kita juga sudah minta maaf kepada orang lain dan juga memaafkan orang lain. Nah, itu nanti surga itu miliknya orang yang bertakwa, miliknya orang yang nurut sama Allah, yaitu orang yang memaafkan dan meminta maaf. Gitu Bang, kira-kira. Nah, bicara tentang memaafkan, kadang-kadang orang itu berucap, baiklah, oke, saya maafkan kamu, tapi tidak akan pernah saya lupakan. Di hati enggak ya, nah, cuma di mulut ya Bang. Nah, artinya kalau sampai itu terucap di bibir kita, artinya kita belum memaafkan. Saat kita sudah memaafkan, maka ikhlas, ada ikhlas di situ. Walaupun tanpa terucap, aku maafkan. Memang memberi maaf itu sangat susah. Memberi maaf itu sangat susah. Karena ganjaran yang diberikan Allah pun juga besar. Sebagaimana Allah pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Uzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid a'nil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi Allah saja sangat menganjurkan, bahkan Allah sangat cinta dengan orang yang memberi maaf, karena memang memberi maaf itu sulit. Tapi yakinlah bahwa apabila kita melakukan dengan melibatkan Allah di dalamnya, pasti akan disempurnakan dan dimudahkan oleh Allah. Demikian pula saat kita memaafkan seseorang. Ketika kita sudah mengucap maaf, maka sebenarnya pasti kita itu sudah melupakan itu. Bahkan ada yang mengucapkan bahwa apabila kita berbuat baik ke orang, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan, lupakan. Tapi apabila ada orang yang berbuat baik pada kita, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Demikian pula sebaliknya, apabila ada orang berbuat keburukan pada kita, lupakan, lupakan. Artinya di sini adalah maafkan dan lupakan. Itu bukan atau, tapi otomatis kalau kita sudah memaafkan, maka otomatis kita akan harusnya sudah melupakan, karena ada ikhlas. Iya, ada kata-kata forgive but not forget. Gimana? Nah, itu dia. Artinya kita belum ikhlas untuk memaafkan. Gitu ya. Kalau forgive gitu ya, Forgive termasuk ya, forget ya. Iya. Memaafkan dan melupakan ya, wis nol gitu Nah, ya. jangan lupa Kosong. bahwa tugas kita di dunia hanya memberi, memberi maaf, memberi doa, memberi saja, bersedekah dan sebagainya. Hanya memberi, itu tugas kita. Kita juga tidak memiliki tugas untuk menghakimi, kita tidak memberi tugas untuk menyalahkan, kita tidak beri tugas macam-macam. Tugas kita di dunia hanya memberi. Berilah sebaik yang kita bisa, bahkan lebih baik. Makanya bagaimana supaya kita bisa ikhlas dalam melaksanakan semuanya? Selalulah libatkan Allah dalam segala hal. Insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Baik, Telur, ada 3 poin
kita hari ini bertemu. Yang pertama, ojo gampang nesu, engkau ndak ngeluh. Ya, jangan mudah marah. Ya, nanti pusing kalau kita sering marah. Yang kedua, kalau kita berbuat salah, segeralah minta maaf, gak usah nunggu lebaran nih. Iya. Usahakan minta maaf terus. Begitu berbuat salah, kita langsung minta maaf. Dan yang ketiga adalah memaafkan. Baik orang itu tidak berbuat salah pada kita maupun berbuat salah sama kita. Rebutan salah. Bukan rebutan benar tapi rebutan salah. Jadi 3 hal, jangan gampang marah, kemudian minta maaf, memaafkan. Maka insya Allah ridho, rahmatnya Allah akan berada dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.